Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou. É da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum Sobat Kimia. Hai, kami dari mahasiswa Universitas Garut Prodi Kimia Angkatan 2025 ingin mempresentasikan perbandingan struktur kristal ionik dan hubungannya dengan kestabilan elektrostatik antara senyawa zinc sulfida dan kalsium sulfida. Nah, sebelum masuk ke presentasi inti, di sini saya ingin memperkenalkan kelompok kita terlebih dahulu. Ada saya sendiri, yaitu Wulandari Jana dengan NPM 24042125 012, ada Rakyat Haryuda Wibianto dengan NPM 24042125 dan terakhir ada Tera Maudia Apriliani dengan NPM 24042125 Nah, Sobat Kimia, sebelum kita mempresentasikan yang intinya, kita juga ingin menjelaskan bagaimana cara terbentuknya senyawa ionik. Senyawa ionik itu bisa terbentuk karena adanya gaya tarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif yang tersusun dalam bentuk kristal. Struktur kristal suatu senyawa dipengaruhi oleh ukuran ion, muatan ion, dan energi kisi. Zinc sulfida dan kalsium sulfida merupakan senyawa ionik yang memiliki muatan ion yang sama, yaitu positif 2 dan negatif 2, tetapi membentuk struktur kristal yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dipelajari hubungan antara struktur kristal dan kestabilan elektrostatik pada kedua senyawa tersebut. Oh iya, Sobat Kimia, apakah di sini teman-teman tahu bagaimana struktur kristal zinc sulfida dan kalsium sulfida? Berapa bilangan koordinasi masing-masing senyawa? Bagaimana pengaruh rasio jari-jari ion terhadap struktur kristal? Dan mengapa kestabilan elektrostatik zinc sulfida dan kalsium sulfida berbeda? Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini saya sendiri ingin menjelaskan tujuan kita membuat presentasi tersebut. Yang pertama, menjelaskan struktur kristal zinc sulfida dan kalsium sulfida. Yang kedua, menjelaskan bilangan koordinasi zinc sulfida dan kalsium sulfida. Yang ketiga, menjelaskan rasio jari-jari ion. Yang keempat, menjelaskan diagram gaya tarik Coulomb. Yang kelima, menjelaskan perbandingan kestabilan struktur. Yang keenam, menjelaskan contoh sifat fisik yang terkait, yaitu titik leleh dan kekerasannya. Apakah di sini kalian sudah paham apa yang saya jelaskan? Kalau masih kurang paham, di sini teman saya yang lain akan menjelaskan pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu struktur kristal ZnS atau zinc sulfida. Bisa kita bayangkan setiap atom zinc Zn2+ dikelilingi oleh 4 atom belerang S2- yang membentuk piramida segitiga yang disebut sebagai tetrahedral. Dan sebaliknya, setiap S2- juga dikelilingi 4 Zn2+, jadi bilangan koordinasinya yaitu 4:4. Coba perhatikan gambar struktur ZnS di atas. Struktur tersebut bisa disebut sebagai zinc blende atau sphalerite dan sangat umum pada senyawa dengan kation kecil dan anion besar, terutama jika ada unsur transisi seperti Zn. Yang kedua yaitu struktur kristal CaS atau kalsium sulfida. Sekarang bayangkan garam dapur atau NaCl, setiap Na+ dikelilingi 6 Cl- dan sebaliknya. Nah, CaS punya pola serupa, yaitu setiap Ca2+ dikelilingi 6 S2- dan setiap S2- dikelilingi 6 Ca2+. Jadi bilangan koordinasinya yaitu 6:6. Struktur ini disebut rock salt atau garam batu dan biasanya dimiliki oleh senyawa ionik murni dengan kation relatif besar. Bilangan koordinasi itu bukan angka acak, melainkan jumlah tetangga terdekat yang langsung menyentuh ion tersebut dalam jaringan kristal. Ini menentukan seberapa rapat packingnya. Ukuran ion itu penentu utama. Coba kita lihat jari-jari ionnya. Yang pertama, Zn2+ itu kecil banget, sekitar 0,74 A. Ca2+ lebih gede, sekitar 1 A. S2- sendiri lebih besar, sekitar 1,84. Sekarang, hitung rasio jari-jari kation terhadap anion. Yang pertama, untuk ZnS yaitu 0,74 dibagi 1,84, hasilnya 0,40. Yang kedua, untuk CaS yaitu 1 dibagi 1,84, hasilnya 0,54.
Nah, di sini masuk aturan mainnya. Rasio jari-jari menentukan bentuk geometri packing. Kalau rasio antara 0,225 sampai 0,414 cocok buat koordinasi 4 atau tetrahedral zinc blende. Kalau rasio antara 0,414 sampai 0,732 cocok buat koordinasi 6 atau oktahedral Roxal. Nah, selanjutnya yaitu diagram gaya tarik kolom. Gaya tarik antar ion itu dihitung pakai hukum kolom. F sama dengan K dalam kurung mutlak Q1 kali Q2 dalam kurung mutlak dibagi R kuadrat. Karena muatannya sama, maka perbedaan gaya tarik terutama datang dari jarak R. ZNS lebih dekat, gaya tarik lebih kuat sehingga butuh energi lebih besar buat pecahin kristalnya. Nah, CAS lebih jauh, gaya tarik lebih lemah sehingga mudah dilepas. Tapi ingat, gaya tarik bukan segalanya. Geometri kristal dan jenis ikatan juga ikut tentukan kestabilan akhir. Perbandingan kestabilan struktur. Yang pertama, ukuran ion. Ini menjadi pondasi utama. Ukuran kation dan anion menentukan rasio jari-jari yang menentukan bilangan koordinasi serta menentukan struktur kristal. Ca2+ besar, Cn-nya 6 disebut rock salt. Zn2+ kecil, Cn-nya 4 disebut zinc blends. Yang kedua, bilangan koordinasi, jumlah tetangga terdekat. Semakin tinggi, semakin banyak interaksi elektrostatik, biasanya lebih stabil. Tapi tidak selalu, harus sesuai dengan ukuran ion. Yang ketiga, energi kisi, energi yang dilepaskan saat ion-ion bergabung membentuk kristal. Semakin besar energi kisi, semakin stabil pula kristalnya. Tapi ingat, ZNS punya energi kisi lebih besar karena jaraknya lebih pendek. Tapi tetap pilih struktur koordinasinya yang lebih rendah karena alasan geometri dan karakter ikatan. Yang keempat yaitu konstanta Madelung. Angka yang menggambarkan efisiensi penataan muatan dalam kristal. Struktur Roxal punya konstanta Madelung lebih tinggi, sekitar 1,748 dibanding zinc blends 1,638. Artinya, secara elektrostatik, Roxal lebih sedikit efisien. Tapi lagi-lagi ini bukan segalanya. Karakter ikatan juga ikut campur. Tetrahedral zinc blends. Jadi, kestabilan kristal bukan hasil dari satu faktor saja, tapi kombinasi semua faktor ini dengan ukuran ion sebagai pemicu awal dan karakter ikatan sebagai penyesuai akhir. Yang kelima, karakter ionik atau kovalen. Ini faktor penentu akhir. CAS dominan ionik cocok dengan struktur simetris non-direksional rock salt. ZNS punya karakter kovalen signifikan. Inilah yang memengaruhi kestabilan kristal kalsium sulfide. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ZNS. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu bilangan koordinasi lebih rendah. Zn2+ kecil banget, cuman 0,74A. Kalau dipaksa dikelilingi 6 ion S2-, strukturnya bakal goyah karena jaraknya terlalu jauh. Maka dia turun kelas jadi koordinasi 4 membentuk tetrahedral. Yang kedua, memiliki karakter kovalen yang cukup besar. Inilah keunikan ZNS. Zn2+ kecil tapi bermuatan tinggi, densitas muatan tinggi mampu mempolarisasi awam elektron S2-, menciptakan karakter kovalen. Ikatan kovalen itu berarah, artinya atom Zn ingin membentuk sudut tertentu sekitar 109,5 derajat yang cocok dengan orbital sp3. Struktur tetrahedral zinc blends sempurna untuk kebutuhan ini. Kemudian, stabil dalam struktur tetrahedral zinc blends. Jadi, meskipun secara elektrostatik mungkin kurang optimal, konstanta Madelung lebih rendah. ZNS tetap stabil di struktur ini karena ikatan kovalennya memberikan stabilitas tambahan melalui orientasi arah ikatan. Analoginya, seperti orang kecil yang gak bisa duduk di kursi besar, dia pilih kursi kecil yang pas. Bahkan kalau kursinya gak sekuat kursi besar, tapi dia nyaman karena posisinya tetap. Perhatikan, titik leleh CAS lebih tinggi. Meski energi kisinya lebih rendah, ini karena ikatan ionik murni lebih tahan panas dibanding ikatan kovalen yang rapuh saat dipanaskan. Mari kita analisis satu persatu dari pertanyaan tersebut. Pertama, mengapa zinc sulfide membentuk struktur zinc blende koordinasi 4 sedangkan kalsium sulfide membentuk struktur rock salt koordinasi 6? Struktur kristal senyawa ionik sangat dipengaruhi oleh rasio jari-jari.
Rasio ini menentukan seberapa banyak anion yang dapat berdesakan di sekitar kation secara stabil. Pertama, kalsium sulfide. Ion Ca2+ memiliki jari-jari sekitar 100 pikometer. Rasionya berada dalam rentan 0,414 hingga 0,732. Rasio ini secara geometris mendukung koordinasi 6, sehingga membentuk struktur Rock-Salt di mana setiap ion dikelilingi oleh 6 ion lawan. Kedua, ada zinc sulfide. Ion Zn2+ jauh lebih kecil dari ion Ca2+, yakni sekitar 74 pikometer. Rasionya berada dalam rentan 0,225 hingga 0,414. Secara geometris, ruang yang tersedia hanya cukup untuk koordinasi 4, sehingga membentuk struktur zinc blende atau tetrahedral. Mengapa zinc sulfide memiliki karakter kovalen lebih besar dibandingkan kalsium sulfide? Jadi menurut aturan Fajans, karakter kovalen suatu senyawa ionik meningkat jika 1. Kation berukuran kecil, 2. Kation bermuatan tinggi, 3. Anion berukuran besar dan mudah dipolarisasi. Sedangkan pada kedua senyawa, muatan kation sama-sama plus 2 dan anionnya sama-sama S2-. Maka perbedaannya hanya terletak pada ukuran kation, di mana Zn2+ memiliki jari-jari lebih kecil dibandingkan Ca2+. Karena Zn2+ lebih kecil, maka rapatan muatannya lebih tinggi sehingga medan listrik yang dihasilkan lebih kuat. Ion Zn2+ dapat menarik dan mendistorsi awan elektron S2- lebih besar daripada Ca2+. Distorsi ini menyebabkan elektron lebih banyak dibagi antara Zn dan S, sehingga ikatan memiliki karakter kovalen yang lebih besar. Sebaliknya, Ca2+ yang lebih besar memiliki daya polarisasi lebih lemah, sehingga elektron tetap lebih terlokalisasi pada ion-ionnya, dan ikatan dalam CaS atau kalsium sulfide lebih bersifat ionik. Bagaimana perbedaan struktur ion Zn2+ dan Ca2+ memengaruhi rasio jari-jari ion dan jenis struktur kristal yang terbentuk? Ion Zn2+ memiliki jari-jari sekitar 0,74 angstrom dan ion Ca2+ memiliki jari-jari sekitar 1 angstrom. Karena Ca2+ memiliki jari-jari yang lebih besar daripada Zn2+, maka nilai rasio jari-jari kation terhadap anion akan lebih besar pada senyawa yang mengandung Ca2+ dibandingkan Zn2+ jika anionnya sama. Selanjutnya, faktor manakah yang paling menentukan kestabilan kristal kedua senyawa tersebut? Pertama, bilangan koordinasi, konstanta Madelung, ukuran ion, atau karakter kovalen. Faktor yang paling mempengaruhi adalah ukuran ion, karena ukuran ion secara langsung memengaruhi gaya tarik elektrostatik dan energi kisi kristal. Energi kisi secara sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan U merupakan energi kisi, M konstanta Madelung, Z+ dan Z- adalah muatan ion, R0 adalah jarak antar ion. Pada zinc sulfide dan kalsium sulfide, muatan ion sama-sama plus 2 dan min 2. Perbedaan konstanta Madelung tidak terlalu besar. Bilangan koordinasi berbeda, tetapi pengaruhnya tercermin sebagian dalam konstanta Madelung. Karakter kovalen berpengaruhi pada sifat ikatan, namun bukan faktor utama dalam model energi kisi ionik. Karakter Zn2+ lebih kecil daripada Ca2+. Jarak Zn2+ dan S2- lebih pendek, sehingga gaya tarik elektrostatik lebih kuat. Hal ini meningkatkan energi kisi dan kestabilan kristal ZnS atau zinc sulfide. 3. Jika muatan ion pada kedua senyawa sama, mengapa energi kisi zinc sulfide dan kalsium sulfide berbeda? Jadi, energi kisi berbeda dikarenakan energi kisi tidak hanya dipengaruhi oleh muatan ion, tetapi juga oleh jarak antar ion. Menurut persamaan Born-Lande, secara sederhana, energi kisi berbanding lurus dengan hasil kali muatan kation dan anion berbanding terbalik dengan
jarak antar ion. Dapat disimpulkan bahwa zinc sulfide membentuk struktur zinc blende dengan bilangan koordinasi 4 karena ukuran ion Zn2+ relatif kecil dan memiliki karakter kovalen yang lebih kuat. Sebaliknya, CH membentuk struktur rock salt dengan bilangan koordinasi 6 karena ion Ca2+ lebih besar dan ikatannya lebih bersifat ionik. I just had to let you know you're